Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Jumat 25 Maret 2022. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Paroki Santo Petrus, Nanggala, Toraja. Selamat mendengarkan. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kalau kita merenungkan semua peristiwa hidup yang terjadi dalam diri kita, maka di sana kita akan menemukan bahwa ada banyak terjadi hal yang tidak kita duga. Ada hal yang sesuai dengan rencana kita, tetapi sebaliknya ada juga hal di luar dugaan kita. Dan kadang kita sulit memahaminya. Tetapi itu terjadi secara otomatis tanpa perlu kita kendalikan. Karena itu adalah rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Sikap yang sering kita ambil adalah biarkan semuanya mengalir begitu saja. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
Itulah yang terjadi dalam diri Maria, seorang gadis desa dari Nazaret. Diceritakan bahwa pada bulan ke-6, malaikat Gabriel membawa kabar gembira kepada Maria, seorang gadis desa dari Nazaret. Walaupun itu kabar gembira, tetapi bagi Maria kabar itu mengejutkan karena pembawa kabar memperkenalkan diri sebagai seorang malaikat. Dan kabar yang dibawa pun sulit dipahami dan tidak masuk di akal Maria. Maria sulit memahami berita yang dibawa malaikat karena apa yang disampaikan malaikat dengan berkata, "Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Tidak mungkin terjadi menurut pikiran Maria. Maria memahami berita dari malaikat itu dalam pemahaman seorang manusia sederhana yang lugu. Maka dalam kebingungan ia bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Tetapi malaikat Gabriel meyakinkan Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sampai di situ Maria semakin bingung. Tetapi dalam kebingungan itu Maria menjawab, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa pesan yang dapat kita petik dari peristiwa ini antara lain, Maria percaya bahwa kalau Allah yang menghendakinya, maka dia pula yang akan menyelesaikannya. Kalau itu karunia Allah, maka Roh Kudus akan memampukan dia untuk menjalani semua itu. Setiap peristiwa yang terjadi di luar rencana kita dan membawa manfaat bagi masa depan kita adalah juga kabar gembira Tuhan bagi kita. Peristiwa itu mungkin tidak masuk di akal kita, bahkan sulit kita pahami. Tetapi semua itu terjadi otomatis karena terjadi menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Dan hal itu patut kita syukuri. Kita seperti Maria yang walau tidak mengerti, tetapi membiarkan perkataan Allah itu terjadi sesuai kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita perlu membina dalam diri kita spiritualitas lugu seperti seorang Maria. Kita perlu membina dalam diri kita spiritualitas gadis desa, supaya mampu membaca kabar gembira Tuhan yang terjadi di sekitar kita, dalam komunitas kita, dan dalam keluarga kita sendiri. Hanya dengan memiliki spiritualitas lugu, maka kita akan mampu melihat, mendengarkan, dan merasakan berita gembira dari Allah. Itulah makna kabar gembira malaikat Gabriel kepada Maria, yang adalah juga kabar gembira bagi kita semua umat beriman. Marilah kita selalu hidup dalam spiritualitas gadis desa seperti Maria, sehingga kita pun mampu menyerahkan semua peristiwa hidup kita kepada Allah sambil berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.